Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Wisnu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Saudara, kita awali berita utama. Wakapolres Merauke Kompol Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim Polres Merauke AKBP Agus F. Pombos melaksanakan rilis kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Merauke. Wakapolres Merauke menjelaskan bahwa kasus ini merupakan kasus menonjol karena korbannya adalah anak di bawah umur yang masih balita berumur 4 tahun 7 bulan dan disetubuhi oleh pelaku yang berumur 37 tahun yang berinisial NT. Dari pelaku ini, dari korban sering main ke rumah pelaku, kemudian pelaku pada saat itu memberikan uang untuk membeli gula-gula atau permen, kemudian kembali korban ini sempat dilakukan pemukulan, itu terbukti dari hasil visum yang telah dilakukan. Ya. Nah, kemudian pelaku mulai melakukan persetubuhan itu, ya, memasukkan jari ke kemaluan, kemudian memasukkan alat kelamin ke kemaluan daripada balita ini yang juga korban. Mendapat informasi dari petugas medis karena memang pelaku sendiri yang membawa korban ke rumah sakit. Setelah dilakukan persetubuhan itu ada luka dari korban ini, terjadi pendarahan, kemudian dari medis di Puskesmas melaporkan kepada rekan dari Satreskrim, dibawa ke Merauke dan Satreskrim langsung melaksanakan olah TKP saat itu juga, sehingga ditemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Pelaku dengan korban sudah kenal dekat, terlebih pelaku dan orang tua korban juga yang membawa korban ke rumah sakit dengan alibi bahwa korban sakit terhadap terduga pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis tentang persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Seksi Propam Polresta Jayapura Kota berhasil menjaring 7 pelanggar pada saat menggelar razia penegakan tata tertib dan disiplin atau Gaktiplin personil Polresta Jayapura Kota. Saat ditemui, Kasih Propam Polresta Jayapura Kota, Ibda Firmansyah Arifin mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan disiplin anggota Polresta Jayapura Kota dalam sikap tampang dan kepemilikan surat nyata diri seperti surat izin mengemudi dan kartu tanda anggota. Bukan pelanggaran dalam hal ini langsung kami lakukan penilangan untuk mempertegas tindakan kami dalam briefing atau razia pada pagi hari. Ketujuh pelanggar tersebut langsung diberikan tindakan tegas berupa penilangan, di mana bila ditemukan kembali melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali akan dilanjutkan ke sidang disiplin personil. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri, khususnya program 16.35
segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Cendrawasih Live Polda Papua. Kabak Ops Polres Merauke AKP Micha Toding bersama petugas Urdokes dan Dinas Kesehatan melaksanakan gerai vaksinasi COVID-19 presisi Polres Merauke. Kabak Ops mengatakan bahwa pelaksanaan ini masih dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-75 tahun dan juga sebagai program pemerintah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target 1 juta orang per hari. Kami petugas yang sini selalu memberitahukan atau selalu mensosialisasikan bagaimana pentingnya prokes, terutama yang lagi mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan yang terutama menggunakan masker, itu yang pertama. Ya, kemudian jangan terlalu banyak berkerumun dan selalu mencuci tangan, dalam hal ini menggunakan disinfektan. Dari Polres Merauke sudah mempersiapkan tempat dan juga melaksanakan himbauan tetap patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan berkerumun. Saat ditemui dokter, polisi mengatakan bahwa vaksin yang hari ini diberikan adalah vaksin COVID-19 dengan merek Sinovac. Tidak ada perbedaan vaksin yang diberikan kepada anak-anak. Hari ini kita sudah melayani vaksinasi anak-anak dari umur 12 tahun hingga 17 tahun, namun tetap diutamakan yang lansia dulu. Saudara, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi kepada warga, maka Polres Mimika membuka pelayanan gerai vaksin terpadu yang terletak di Mako Pelayanan Polres Mimika. Pilihan di halaman kantor pelayanan Polres Mimika karena memiliki halaman yang luas dan strategis, juga posisi atau area dalam kota yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Daya tampung cukup banyak, bahkan tempat parkiran kendaraan juga sangat memadai, dengan harapan pelayanan lebih maksimal dan tidak ada kerumunan yang menimbulkan permasalahan baru. Cara pendaftaran yaitu menggunakan website vaksinasimimika.com dan juga dilakukan secara manual. Dalam hal pelayanan, apabila ada warga yang sudah lanjut usia, maka pelayanan diutamakan dan ibu-ibu yang membawa bayi. Menyampaikan hari ini tanggal 8 Juli 2021 Polres Timika melaksanakan gerai vaksin terpadu di beberapa titik, yang salah satu ada di sini di Polres Pelayanan Timika. Harapan saya, ya, walaupun pelaksanaannya mendapat antusias dari masyarakat, tapi kita utamakan bagaimana pelaksanaan vaksin bisa berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Hari demi hari kita selalu evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan sehingga pelaksanaan vaksinasi lebih efektif. Dan kita juga tidak boleh melupakan bahwa vaksin ada 2 tahap. Jangan sampai kita melupakan bahwa masyarakat yang sudah vaksin pertama lupa melakukan vaksin kedua. Tentunya hal ini perlu kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penanganan vaksinasi, dan terutama sendiri adalah dari Dinas Kesehatan yang memahami apa yang harus kita lakukan terkait dengan program vaksinasi ini. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.